Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Baiklah, selamat datang kembali di channel kami, channel Kun Islami, yang membahas terkait dengan seputar kajian fikih serta beberapa kajian Islam lainnya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang apakah membasuh anggota badan ketika wudhu harus berurutan, dengan berdasarkan kitab Bidayatul Mujtahid yang dikarang oleh Ibnu Rushd, yang memaparkan tentang beberapa alasan atau dalil dari Quran dan hadis mengapa para ulama fikih itu berbeda pendapat. Baik, untuk memahami mengapa wudhu itu harus berurutan atau tidak, maka pertama akan kami ulas di sini adalah satu ayat yang menjadi dasar daripada diharuskannya wudhu untuk menunaikan sholat. Jadi dalam surat Al-Maidah ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang memiliki arti adalah, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, kalau engkau semuanya ingin mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajahmu, wa aydiyakum, dan tangan-tanganmu, ilal marafiq, sampai siku, wamsahu biru'usikum, maka basuhlah juga kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai kakimu sampai mata kaki. Maka yang harus dipahami sebenarnya di sini adalah bahwa berdasarkan ayat ini disimpulkan, ulama sepakat bahwa bagian tubuh yang wajib untuk dibasuh itu ada 4 berdasarkan ayat ini tadi, yaitu apa? Yang pertama adalah wajah, faghsilu wujuhakum, kemudian yang kedua adalah tangan, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, kemudian wamsahu biru'usikum, kemudian adalah kepala yang ketiga, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai mata kaki, dan kakimu sampai mata kaki. Jadi yang wajib ini tadi, sehingga yang harus digarisbawahi adalah 4 ini harus sempurna dalam membasuh. Adapun mungkin berkumur, kemudian istinsyak, maka itu adalah hukumnya adalah sunnah. Tetapi yang penting adalah 4 ini harus perfect, 4 ini harus betul-betul sempurna, supaya menjadikan wudhu kita betul-betul sempurna. Nah, kemudian sekarang baru kita masuk setelah mengetahui bagian mana saja yang wajib dibasuh. Kemudian sekarang kita masuk kepada apakah membasuh itu tadi, ya, membasuh anggota badan kita ketika wudhu itu harus berurutan. Terkait dengan hal ini, maka ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama adalah yang menganggap itu sunnah, yaitu siapa saja? Yaitu Imam Hanafi, Abu Daud, kemudian As-Sauri, dan para pengikut Imam Maliki. Ada juga yang menganggap bahwa bahwa itu fardu. Jadi harus berurutan betul, mulai dari membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, sampai membasuh kaki. Yang berargumen seperti ini adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Ubaid. Nah, sekarang kita baru masuk kepada mengapa mereka berbeda pendapat terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah karena adanya wawul atof, ya. Jadi wawul atof itu apa? Ini adalah wawul atof, ya. Jadi ini adalah wawul atof, kemudian ini adalah wawul atof, dan ini adalah wawul atof, ya. Jadi wa itu adalah wawul atof yang ada di ayat ini tadi, yang ada di ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum sampai akhir itu tadi, maka itu adalah waktu atof, itu adalah wawul atof. Nah, atof sendiri itu memiliki beberapa makna, memiliki 2 makna, dan berbeda-beda ulama nahwu itu menafsirkan atau mengartikan, mendefinisikan atof itu berbeda-beda. Yang pertama adalah ulama Kufah, ya. Ulama Kufah itu berpendapat bahwa atof di sini adalah berurutan. Jadi kalau ada wawul atof seperti di ayat ini, maka itu harus berurutan. Maka kalau kita lihat ini kan berurutan. Jadi yang pertama adalah faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajahmu, 1, kemudian wa, dan tanganmu sampai siku, dan basuhlah kepalamu, 3, dan kakimu sampai mata kaki. Jadi dan ini tadi
yang ada di ayat ini itu adalah wawul athof yang memiliki arti berurutan. Nah, atas dasar itulah sehingga ulama yang berpendapat bahwa kalau itu harus berurutan, maka ulama yang berpendapat bahwa jika wawu yang ada di ayat itu adalah wawul athof yang memiliki makna berurutan, maka ya harus mengerjakan wudhu itu dengan secara urut. Akan tetapi berbeda dengan ulama Basroh yang mereka itu mendefinisikan athof di sini, wawul athof di sini itu bukan berurutan tetapi hanya menyatukan, hanya menyambung saja. Jadi seperti dan saja. Jadi sifatnya hanya menyambung saja. Jadi ketika ada kalimat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, maka cucilah wajahmu dan tanganmu. Nah, itu dia sifatnya hanya, dannya itu maknanya hanya menyatukan saja, hanya sambungan saja, tidak memiliki berurutan. Maka ketika ulama yang berpendapat arti daripada wawu itu adalah dan, yaitu menyatukan, maka ya sudah, berarti dia menganggap bahwa itu bukan harus atau tidak harus berurutan. Nah, tetapi mereka tetap berpendapat bahwa itu adalah sunnah. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW yang kedua ini adalah Rasulullah SAW itu selalu melaksanakan wudhu secara berurutan. Jadi yang kedua itu tadi bahwa alasan yang kedua, pemahaman perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa menyiratkan, ya menggambarkan bahwa Rasulullah SAW selalu melaksanakan secara berurutan, sehingga mereka menganggap itu sunnah, menganggap itu adalah sunnah. Jadi itu adalah beberapa pendapat ulama tentang apakah membasuh badan, apakah membasuh anggota tubuh ketika wudhu itu harus berurutan. Kalau saya pribadi, saya lebih condong kepada harus berurutan, karena memaknai wawul athof itu adalah memiliki makna yang memang harus berurutan. Dan yang kedua, memang juga Rasulullah SAW selalu melaksanakan itu secara berurutan. Jadi kalau misalkan ada sunnahnya, mengapa kita tidak melakukan itu? Akan tetapi beda lagi kalau misalkan lupa atau lupa sama sekali, ya itu beda lagi kasusnya. Kan tetapi jikalau kita masih dalam keadaan sadar, maka lebih baik memang itu adalah secara berurutan. Dan yang penting, paling penting adalah kita tahu kenapa melakukan wudhu itu secara berurutan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jangan lupa untuk bertanya tentang apapun, isi saja di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita ulas dalam video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.